Sebab turunnya surat Al-Mu'awwidhatain beserta fadilahnya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian tafsir kita, Tafsir Al-Muallim, membahas tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Surat Al-Mu'awwidhatain, dua surat Al-Mu'awwidhatain artinya perlindungan. Dua surat perlindungan. Huma bermula dua surat itu Suratul Falaqi, yaitu surat Al-Falaq, wa Suratun Nasi, dan yaitu surat An-Nas. Dzukira fi Tanwiril Mikbasi min tafsir Ibnu Abbas. Telah disebutkan di dalam kitab tafsir namanya Tanwirul Mikbas min tafsir Ibnu Abbas, dari tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nuzilat hatani as-suratani, telah diturunkan hatani terhadap dua ini, as-suratani wujudnya dua surat, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, fi sya'ni Labid bin Al-A'sami, yaitu di dalam keadaannya Labid bin Al-A'sam al-Yahudi, yang berbangsa atau beragama Yahudi. Alladzi yang sahara, telah mensihir oleh dia Labid bin Al-A'sam an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqara an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu membacalah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sihrihi, atas sihirnya Labid bin Al-A'sam. Fa farajallahu anhu, lalu melepaskan Allahu oleh Allah anhu darinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ka'annama nusyita min iqalin, lalu seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembuh dari seperti biasanya. Jadi menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, salah satu sebab turunnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas yang disebut surat Mu'awwidhatain adalah karena Labid bin Al-A'sam, seorang Yahudi yang telah berusaha mensihir kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW didatangi oleh dua malaikat yang membawa wahyu dari Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian Rasulullah SAW membacanya, langsung sembuh seketika. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tetapi walaupun riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ada juga sebagian umat Islam, ya sebagian kecil, yang menolaknya. Menolaknya karena menurut mereka nggak masuk akal Rasulullah kok tersihir. Jadi Rasulullah itu tersihir, tapi tidak seperti kita berhari-hari, tidak. Rasulullah hanya merasakan sebentar saja, sebagai bukti bahwa sihir itu ada, sebagai kenyataan bahwa sihir itu memang betul-betul nyata, begitu loh. Jadi tersihirnya Rasulullah nggak seperti manusia biasa, tersihir langsung hilang akal, nggak waras, bukan. Rasulullah hanya merasakan getaran-getaran. Kemudian datanglah dua malaikat yang menyampaikan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, yaitu berupa surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Sekarang marilah kita baca bersama-sama dan kita pelajari matan hadis yang menyebutkan tentang adanya Labid bin Al-A'sam Yahudi yang mensihir kepada Rasulullah SAW. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, telah berkata oleh beliau, sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mensihir Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun, oleh seorang laki-laki, min Bani Zuraiqin, dari Bani Zuraiq, yuqalu lahu Labid bin Al-A'sami, yuqalu dikatakan lahu kepadanya rajul Labid bin Al-A'sami, terhadap namanya Labid bin Al-A'sam. Hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhayyalu ilaihi, yaitu dihayalkan terhadap kepada Rasulullah, annahu kana yaf'alu syai'a, annahu, pada sesungguhnya Rasulullah, kana, yaitu ada oleh Rasulullah, yaf'alu, yaitu melakukan atau berbuat oleh Rasulullah, asyai'a, pada suatu, wa ma fa'alahu, padahal tidak mengerjakan atau tidak berbuat oleh Rasulullah pada ma. Jadi Rasulullah seolah-olah melakukan sesuatu padahal Rasulullah tidak melakukan apa-apa. Inilah adanya sihir
Jadi ada getaran begitu. Enggak langsung Rasulullah hilang kesadaran, hilang akal, tidak. Hanya getaran, ada reaksi sedikit. Hatta idza kana dzata yaumin, sehingga sehingga apabila ada dzata yaumin oleh suatu hari, au dzata lailaitin, atau pada suatu malam, dzata lailatin, wa huwa indi, sedangkan Rasulullah indi, yaitu di sisiku. Lakinnahu da'a wa da'a, akan tetapi Rasulullah SAW da'a, yaitu berdoa, Rasulullah wa da'a, dan berdoa. Jadi gak mungkin kalau Rasulullah SAW itu hilang akal, sakit, keras, tidak. Nyatanya Rasulullah bisa berdoa dengan baik, da'a wa da'a. Jadi itu hanya sedikit saja getaran yang ada dari sihir itu. Jadi pengaruhnya ada energi sedikit begitu. Tsumma qala, kemudian bersabda oleh Rasulullah, ya Aisyah, wahai Aisyah, asy'arti anna Allah aftani fima istaftaituhu fih, atani rajulani فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل فقال مضبوط قال من طبه قال لبيد بن الأعصم قال في أي شيء قال في مشت ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر قال وأين هو قال في بئر ذروان فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فجاء فقال يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين قلت يا رسول الله أفلا استخرجته قال قد عافاني الله فكرهت أن أثور على الناس فيه شرا fa'amara biha fatufinat. Intinya Rasulullah SAW menceritakan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu an bahwa Allah telah mengabulkan doanya Rasulullah. Allah mengirimkan dua malaikat, yang satu duduk di samping kepalanya Rasulullah dan yang satunya duduk di sampingnya kedua kakinya Rasulullah. Keduanya bercakap-cakap tentang siapa yang mensihir kepada Rasulullah. Kemudian dijawab, namanya Labid bin Al-A'sam. Kemudian bagaimana cara mensihirnya? Yaitu di dalam rambut dan di dalam sisir yang ada rambutnya, kemudian dibuntal, diikat, dimasukkan ke dalam pelepah kurma yang jantan yang sudah kering. Kemudian setelah itu dikasih mantra-mantra dan dimasukkan ke dalam sumur. Di dalam sumurnya itu airnya berubah merah seperti daun pacar, yang pacar merah itu. Atau seperti kepalanya pelepah kurma itu, ya seperti kepalanya setan. Kemudian Rasulullah SAW karena sudah sembuh, maka Rasulullah tidak mau membuat gara-gara. Ya udah biarkan saja. Sumurnya akhirnya diuruk ditimbun. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkan pada hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari nomor hadis 5763, wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 2189. Oleh sebab itulah fadilahnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas sangat mustajab apabila dibaca untuk mengobati orang-orang yang terkena sihir, terkena santet. Mengapa ada sihir dan santet? Ya karena orang itu iri dengki. Orang itu kalau sudah iri dengki, apa saja dilakukan, seperti Labid bin Al-A'sam dan orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah. Apapun mereka lakukan karena faktor iri dan dengki. Oleh sebab itulah sering membaca surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Semoga manfaat dan barokah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.